Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari sama-sama kita bawa hati kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya waktu kita tinggikan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami hari ini bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau begitu baik mengasihi kami. Sungguh kami kagum perbuatan-Mu yang ajaib. Di sepanjang minggu ini apa yang kami alami, karena Tuhan ada yang selalu di pihak kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kagumi Engkau Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita kagumi Tuhan, perbuatannya yang dahsyat. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu
tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Sungguh kami kagum perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita dan ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yang alami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, berikan sorak-sorai. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu tetap kuat di dalam Tuhan, sebab Allah sumber kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Boleh menari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Lagi-lagi yuk. Katakan semua. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeah. Lagi ya, tepuk tangannya sama-sama semua. Yeah. Katakan dengan iman, hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga. Saksikan kiri kanan saudara, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti kau tetap selamanya. Come on, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ose, mari menari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur Yesus sumber kekuatan kita. Lagi, yeah, haleluya. Bertepuk tangan sama-sama. Dengan iman semua. Allah sumber kuatku, ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi-lagi sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lagi dengan iman, selamanya, selamanya. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat. Oh, haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Setiap waktu yang kita lewati tentu ada kesempatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pergunakan waktu yang ada. Gunakan kesempatan. Mungkin kita memberkati orang, bahkan mungkin kita menjadi orang-orang yang selalu hidup berkenan di hati Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa, kami berdoa Tuhan, ubah hati kami saat ini. Sungguh kami menyadari bahwa sesungguhnya semua anugerah Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang ada yang Tuhan berikan bagi kami. Kami buka hati kami Tuhan. Ini pernyataan doa kami, iman kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Dan ikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkat tangan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini hidup kami Tuhan. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari berdoa secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Doa sama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Aba. Kalau kami sering menyia-nyiakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, ampuni kami ya Aba. Ampuni kami ya Tuhan. Bersama-sama angkat kedua
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Angkat kedua tangan kita dengan iman. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu Engkau bicara buat setiap kami umat-Mu, Tuhan. Kami sungguh menyadari Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Engkau selalu setia. Terima kasih, Bapa. Ini doa kami, Tuhan, pengakuan iman kami. Nyanyikan sama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami mengaku dengan iman kami, hanya Engkau penolong kami, Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama nyatakan pujian ini dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Penolong yang selalu setia,
Ini doa kami Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan iman segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan lembut. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita. Oralabayas, adaralamala. Oralabayas, adaralamala. Kau penolong kami ya Tuhan. Iralabayas, adaralamala. Iralabayas, adaralamala. Sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, umat-Mu berseru ya Tuhan. Ini doa kami, ini seruan umat-Mu ya Tuhan. Oh, hanya di dalam Engkau ada kemenangan ya Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, mari tanpa musik dengan iman kata. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan kita, katakan. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Tetap percaya Tuhan setia. Apapun keadaan kita hari ini, apapun masalah kita, baik keadaan kita baik atau enggak baik, ya seperti firman Tuhan ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kita kekuatan. Hari ini ketika Rasul Paulus berkata ayat ini, dia berkata bahwa di dalam Kristuslah dia dapat menanggung, dia dapat cakap, dia mampu. Demikian setiap kita, pribadi lepas pribadi yang sedang beribadah, mari angkat hatimu, angkat wajahmu sama Tuhan. Pastikan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Pastikan pengandalan kita hanya pada Tuhan. Pastikan kehidupan kita terarah, tertuju hanya pada Tuhan. Makasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, tolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan bekerja. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan bekerja. Sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Masuki bulan kelima di tahun 2021 ya Tuhan. Kami mau berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah pintu bagi kehidupan kami. Engkau jalan bagi kehidupan kami. Engkau roti hidup, Engkau air hidup. Engkau gembala kami yang baik. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami ya Abah. Gak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada Tuhan. Engkau setia, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, bawa korban syukur. Sebab Kau baik, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Kiana lama ya syana lama, kiana lama ya syana lama ya she. Haleluya. Percaya anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru itu turun bagi kami hari ini Tuhan. Yang lemah pasti dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu diberikan kekuatan, dibukakannya jalan oleh Engkau ya Tuhan. Pertolongan yang tidak pernah terlambat terjadi, tercurah atas ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami.
Berjalan bersama dengan kami Tuhan. Sebab kami mau berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami yang akan mendengar firman-Mu dan hamba menyampaikan. Juga berkati perjamuan kudus hari ini Tuhan. Biar perjamuan ini menyalurkan anugerah berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Menyalurkan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya dalam anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Saya percaya bahwa setiap minggu kita merayakan kemenangan kebangkitan daripada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Artinya bukan Senin sampai Sabtu kita nggak bangkit Saudara. Tapi mengingatkan kita kembali masuk dalam satu perayaan, yaitu ibadah raya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biar kita mempersiapkan diri. Nah Saudara, doakan juga kita akan ada rencana akan buka ibadah on-site ya, di sekitar pertengahan bulan Juni, tentunya dengan protokol kesehatan ya. Doakan Saudara, ini rencana supaya bisa semua terrealisasi dengan baik. Di pertengahan bulan Juni kita akan buka ibadah on-site. Nah kalau hari ini dihitung kapasitas bangkunya sekitar ada 78 kursi Saudara yang bisa tersedia. Nanti kita atur bagaimana prokesnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada yang bilang bahwa tentunya prokes ini dijaga jarak, Bapak Ibu Saudara, jaga jarak. Nah ada teman saya yang bilang bahwa jaga jarak itu lebih mudah. Loh kok mudah? Iya, jaga jarak, social distancing itu lebih mudah daripada katanya jaga timbangan jangan naik Bapak Ibu Saudara. Ya, saya hari ini nggak bisa ngancing jas nih Bapak Saudara. Timbangan yang naik, nggak bisa dikancing nih jas. Bapak Saudara, mari kita buka kitab Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Filipi 4 ayat 11 sampai ke 13. Filipi 4 ayat 11 sampai ke 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Saudara, kita baru nyanyi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah Bapak Saudara, di ayat nyanyian itu ada ayat sebelumnya. Nah tadi ayat sebelumnya saya bacakan buat Saudara. Saudara, kitab Filipi ini unik sekali bagi saya. Karena kenapa? Kitab Filipi ini bertema sukacita dalam Tuhan. Loh Pak, apa uniknya bersukacita dalam Tuhan? Itu kan firman Tuhan, kitab Filipi. Saudara, kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Saya bilang unik karena Rasul Paulus itu dalam keadaan sedang dipenjara. Saudara, catat baik, dia dipenjara bukan karena kejahatan, tapi karena kesaksiannya tentang Kristus. Nah, tadi saya bilang unik. Kitab Filipi ini bertema sukacita dalam Tuhan. Padahal penulisnya Rasul Paulus itu sedang dalam penjara dan dia menulis bahwa sukacita dalam Tuhan. Saudara, mestinya, saudara, kalau umumnya di penjara itu berisi bukan sukacita, ya. Berisi tentang keluhan-keluhan, kekecewaan, keputusasaan. Tetapi justru terbalik, dalam kitab Filipi ini tulis oleh Rasul Paulus yang sedang di penjara, dia berisikan tentang sukacita dalam Tuhan. Saudara, waduh luar biasa sekali. Kenapa bisa begitu Rasul Paulus ya? Pada saat yang tidak enak, dia bisa bertema sukacita dalam Tuhan. Bahkan kalau kitab Filipi di awal, Filipi 1 ayat 21, ada satu perkataan Rasul Paulus yang luar biasa, yang selalu bilang, ada perkataan yang begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow. Bahkan Paulus mengerti sekali. Hidupnya itu bagi Kristus adalah Kristus. Kalau dia mati itu satu keuntungan.
karena dia berjumpa dengan Kristus. Ada satu kepercayaan yang mendalam atas Rasul Paulus ini. Saudara, ada kekuatan yang luar biasa dari seorang namanya Rasul Paulus ini. Dan saya mau bilang begini, kekuatan daripada Rasul Paulus itu berasal dari hubungan pribadi dan persekutuannya yang tumbuh bersama dengan Kristus. Ya, tumbuh dalam Kristus, persekutuan kita pribadi, saudara, bukan hanya bicara tentang kelimpahan, tapi juga ada namanya kekeringan. Saudara, ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, ayo sama-sama katakan, dalam Yesus saya sanggup menanggung segala sesuatu. 2, 3. Dalam Yesus saya sanggup menanggung segala sesuatu. Yuk sekali lagi, dalam Yesus saya sanggup menanggung segala sesuatu. Saudara, ayat tadi berkata segala perkara. Dalam bahasa Yunaninya, katanya tulisannya pas. Pas artinya segala sesuatu, semuanya. Ya, segala perkara itu juga berarti segala sesuatu, semuanya. Segala sesuatu yang apa? Ya, kita harus lihat konteksnya. Segala sesuatu yang dialami oleh Rasul Paulus. Di ayat sebelumnya tadi ya kita baca, ya di sebelum ayat 13, ayat 11, 12. Segala sesuatu yang dialami Rasul Paulus, di ayat sebelumnya ada kata kekurangan, ada kata kelimpahan, ada kata lapar, ada kata hal kenyang. Jadi Paulus ingin mengatakan dia udah alami itu apa namanya kekurangan, dia ngalami apa namanya kelimpahan, dia alami namanya hal kelaparan, juga dia alami namanya hal kenyang. Nggak ada yang tersembunyi bagi dia, dia alami, dia itu semua ngalami, saudara. Segala sesuatu, semuanya, segala perkara. Bahkan Rasul Paulus mau jelaskan kalau cara detail di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, dia cerita apa yang dia alami. Ya, tadi kalau itu globalnya, dia ngalami namanya apa kelimpahan, dia juga ngalami apa yang kekurangan. Dia ngalami namanya apa kelaparan, hal kelaparan, dia juga ngalami hal kenyang. Tapi kalau dia mau cerita lebih detail lagi, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, dia cerita apa yang dia alami. Saya akan bacakan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Dirajam dengan batu, saudara. 3 kali aku mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kata Rasul Paulus. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut hal-hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Artinya ada lagi yang lain-lainnya lagi. Saudara, dan lanjut Paulus berkata, segala perkara ini, semuanya ini, saudara, dapat ku tanggung. Saudara yang pernah mengalami seperti Rasul Paulus seperti begini? Saya percaya gak ada kita mengalami seperti kayak begini, saudara. Tapi semuanya, segala sesuatu itu, semuanya itu, lanjut Rasul Paulus berkata, dapat ku tanggung. Nah, dapat ku tanggung dalam bahasa Yunani, iskuo. Iskuo itu memiliki arti punya kemampuan, punya kekuatan. Punya kemampuan, punya kekuatan.
Paulus memiliki kekuatan untuk semua apa yang dialami. Disesali 5 kali, didera 3 kali, dilempari batu, mengalami penjara, jiwanya terancam, lapar, dahaga, kedinginan tanpa pakaian. Mengapa Rasul Paulus sanggup? Mengapa Rasul Paulus kuat? Saudara, ayat saya baca lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam. Saudara, kata di dalam itu bahasa Yunani en. Kata di dalam, lawan katanya itu adalah di luar. Saudara, artinya kenapa dia bisa kuat begitu, dia mampu begitu? Karena dia di dalam Tuhan. Saudara, di luar Tuhan, dengan kata lain, Paulus tidak akan sanggup, Paulus tidak akan mampu. Demikian mau beritahu rahasia besar ini buat saya dan saudara. Di luar Tuhan kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu. Tapi sebaliknya, di dalam Tuhan, kita sanggup, kita mampu. Amin Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Karena kita manusia ini sangat terbatas. Kita memiliki keterbatasan. Kita memiliki ketidaksanggupan. Nggak usah jauh-jauh begini Bapak Saudara. Kita punya keterbatasan fisik. Kita bisa sakit. Suka nggak suka kita makin tua. Tahu atau tidak tahu, sadar atau nggak sadar. Satu waktu kita bisa meninggal. Kita punya keterbatasan fisik sekali. Kita punya keterbatasan mental. Sampai titik tertentu kita bisa menyerah. Sekalipun hamba Tuhan, kita bisa menyerah. Kita bisa menyerah, Bapak Saudara. Kita memiliki keterbatasan logika. Kita nggak bisa prediksi masa depan kita. Kita nggak bisa tahu di depan kita. Kita bisa stres, kita bisa galau. Kita juga memiliki keterbatasan, saudara, pasti. Finansial juga bisa juga masuk di situ. Kita punya keterbatasan uang, tabungan, aset. Saya mau bilang begitu, uang, tabungan, aset bisa hilang dalam sekejap saja. Saudara datang bencana, habis. Habis semua. Habis semua. Saudara, nah keterbatasan inilah yang bisa membuat kita jadi takut, jadi lemah dan stres. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Pastikan kita ada di dalam Dia. Amin Bapak Saudara. Kasih tahu kiri kananmu, pastikan kamu ada dalam Kristus. Pastikan kamu ada dalam Kristus. Pastikan kamu dalam Kristus. Saudara, kita pasti sanggup mengatasi kesulitan hidup kalau kita ada di dalam Dia. Saudara, Yesus juru selamat kita tidak berusaha menghindari namanya penderitaan. Saudara, bahkan penderitaan yang terbesar ketika murid-murid meninggalkannya. Ketika dia disalib, dia berjalan menuju Golgota dengan memanggul salib itu. Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, di dalam perjalanan itu untuk menebus dosa saya dan saudara. Bahkan sisi dunia ini. Dan saya mau bilang begini. Dan Tuhan mengubah penderitaan yang dialami itu menjadi kemenangan buat saya dan saudara. Kutuk dosa dipatahkan. Kristus sendiri tidak menghindarkan penderitaan itu. Bagaimana dengan kita? Bapak saudara. Waktu kita mengalami kesulitan hidup, apakah respon kita? Waktu kita mengalami semua yang gak baik, kesulitan hidup, penderitaan. Saudara, apakah membuat hidup kita itu menjadi kepahitan? Pahit hidup kita. Atau mengubah hidup kita jadi pribadi yang lebih baik. Karakter kita berubah, iman kita menjadi lebih kuat lagi. Saudara, kalau kita ada terus dalam Dia, maka respon kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Iman yang lebih kuat, karakter yang diubah. Saudara, kuncinya begini, jangan menghadapi penderitaan itu sendiri. Kita gak sanggup, gak akan mampu. Saudara, ada kisah seorang pengelana ketika dia sedang berada di hutan tropis di Afrika yang panas begitu, dia melihat ada kepompong kupu-kupu raksasa. Ya. Lalu dia lihat itu,
Dia lihat kupu-kupu itu sedang bergulat untuk keluar dari kepompongnya. Dia lihat, dia tunggu waktu berapa lama dan dia merasa kasihan. Lalu dia mengambil pisaunya, lalu dia membuat garet-garetan supaya kepompong itu terbuka. Supaya tujuannya membantu kupu-kupu itu. Dan akhirnya kupu-kupu itu memang bisa keluar. Kupu-kupu raksasa. Saudara. Nah, waktu dia keluar, saudara, apa yang terjadi? Kupu-kupu ini jadi kupu-kupu yang lemah. Bahkan warna corak dari kupu-kupu ini gak bagus. Kenapa? Sebenarnya sederhana, karena kupu-kupu ini tidak melewati proses. Sebetulnya waktu dia keluar dari kepompong itu satu proses dia. Waktu dia menguatkan otot-ototnya, dia mulai mengembang, itu warna-warna mulai terbentuk jadi indah. Sudah tergantung respon kita juga. Demikian saudara, waktu kita dalam keadaan kesulitan. Ingat Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Waktu kita menjalani proses itu, penderitaan kesulitan itu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Maka kita akan jadi seperti kupu-kupu yang keluar lewat proses itu. Dan jadi kupu-kupu yang kuat dan indah. Bukan yang lemah dan tidak bercorak indah. Supaya apa? Supaya dunia bisa lihat bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Waktu kita indah, karakter kita indah, buat orang lain, orang akan melihat begini. Betul, Kristus hidup di dalam orang ini. Saudara, selanjutnya memberikan kekuatan endunamo. Saudara, pribadi lain yang menjadi sumber kekuatan itu. Siapa pribadi itu? Tuhanlah yang menjadi kekuatan, dan kekuatan itu diberikan buat saya dan saudara. Saudara kasih dalam Yesus, dengar baik. Apa yang dialami Rasul Paulus, saya percaya tidak pernah ada satu orang manusia pun mengalami itu. Apa yang dialami oleh Kristus Yesus Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengalami itu. Tetapi seperti manusia, Rasul Paulus berkata, semua dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan bagi aku. Waktu kesulitan penderitaan datang dalam hidup saya dan saudara, percaya itu sedang membentuk otot-otot iman kita. Membuat kita, karakter kita, rohani kita semakin indah buat orang lain dan buat Tuhan juga. Responi dengan benar. Jangan jatuh dalam kepahitan. Jangan jatuh dalam keputusasaan. Ingat, tetap tinggal di dalam Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan sebagai ayat penutup ayat tadi, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sama-sama katakan amin. Mari kita masuk perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati dan hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja. Ketika Kristus mengubah kesulitan penderitaan itu menjadi kemenangan. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Seperti seekor kupu-kupu yang berjuang keluar dari kepompongnya, melewati proses dan kesulitan, dan dia menang. Dia menjadi indah bagi dunia ini. Demikian Tuhan mau hidup kita. Lewati keadaan yang sulit hari-hari ini. Jangan pernah tinggal dalam kekuatan kita yang terbatas, tapi tinggal pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu.
Tuhan yang setia, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mengingatkan yang jadi peringatan aku. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan-Nya, ingat pertolongan-Nya, ingat kemurahan-Nya, ingat kesetiaan Tuhan, ingat pengampunan-Nya. Semua itu hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Dia. Jangan hidup di luar Kristus, jangan hidup di luar Dia. Jangan andalkan kekuatanmu, sebab kita sangat terbatas. Pikiran kita terbatas, fisik kita terbatas, kemampuan logika kita terbatas, finansial kita terbatas. Mari balik kembali pada Tuhan. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. Hanya dalam Dia ada pengampunan, hanya di dalam Dia ada pertolongan, hanya di dalam Dia ada jalan keluar, hanya di dalam Dia ada pembelaan, hanya di dalam Dia ada pemeliharaan yang sempurna. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bekerja. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Kamu kuduskan roti dan anggur ini. Kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani, juga jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa malam Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Ia mengangkat roti. Mari kita angkat roti, kita tahan kita tinggi-tinggi. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku.
Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kali naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap hidup kami. Firman-Mu bekerja, bertumbuh dalam hidup kami, berbuah yang lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami semua. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pertolongan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih buat mujizat, pemeliharaan, pembelaan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, memberi Kau damai sejahtera. Terima berkat kasih berlimpah dari Allah Bapa, yang membuat hidupmu naik, bukan turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus, membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita dalam permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah.